hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat, wahai Rasulullah? Mata sa'ah. Rasulullah menjawab, mal mas'ul bi'alama minas sa'il. Yang ditanya ya Nabi kada lebih tahu daripada yang bertanya. Sama pada kada tahu. Sa'ukhbiruka an asyratiha, aku akan mengabarkan jar Nabi tanda-tandanya hari kiamat itu. Tanda hari kiamat, mulai tanda nang halus, nanggana, bagana, sampai hari kiamat. Pertama kata Rasulullah, idza waladatil amatu rabbaha. Ini tanda kiamat itu antara lain adalah apabila seorang perempuan melahirkan rajanya. Seorang perempuan melahirkan rajanya. Artinya apa? Apabila seorang anak ini sudah durhaka kepada ibunya. Ibu macam jadi khadamnya. Ibu macam jadi susuruhannya, anak nang jadi rajanya. Itu tanda hari kiamat. Tanda menjelang kiamat seperti itu. Di mana manusia-manusia itu sudah menganggap ibu sebagaimana pembantunya. Nak makan kau takkan mama, tak pasakan baju lawan mama. Pada sama ganal aja pagalangan. Sabuan mama, kayak raja lagi. Nah ini tandanya hari kiamat. Wa iza tatawala ru'atul ibilil buhmu fil bunyan. Dan jar Nabi selanjutnya tanda-tanda hari kiamat itu adalah apabila bermegah-megah bangunan bahaharatan rumah orang-orang yang pengembala unta yang hitam. Orang-orang kampung, orang-orang desa yang mengembala unta gawian sekarang sudah bahaharatan rumah. Artinya sudah makmur kekayaannya mereka itu. Bi khamsin la ya'lamuhunna illallah, tentang kepastian hari kiamat itu termasuk dalam 5 yang hanya diketahui oleh Allah. Ada 5 hal yang hanya Allah mengetahui. Pertama, tentang turunnya hujan. Yang tahu pasti adalah Allah. Besok jam berapa hujan? Di mana letaknya hujan? Berapa kubik banyu nang diturunakannya? Hanya Allah yang tahu. Saya kung juga manusia kada nang tahunya itu. Ramalan tuh kira-kira hujan di pantai bisa ada yang hujannya. Pastinya hanya Allah tentang turunnya hujan. Yang kedua, mafil arham, anak yang masih dalam kandungan. Apakah ini anak nanti anak yang kaya, atau anak ini anak yang miskin nantinya, atau anak ini anak yang alim, atau anak yang jahil, atau anak durhaka, atau anak yang bakti, atau anak yang celaka beruntung, hanya Allah yang tahu. Mengetahui laki bini kawa. Tapi mengetahui ini anak ahli neraka atau ahli surga, komputer kada sanggup mengetahui ini tuh. Apakah anak durhaka atau anak nang bakti, kada kawa, itu hanya Allah yang mengetahui. Yang ketiga, madza taksibu gada, apa yang kita kerjakan esok. Apakah esok itu memperbuat lebih banyak dosa daripada pahala? Kada tahu pasti, hanya Allah yang tahu. Yang keempat, bi ayyi ardin tamut, di mana engkau mati. Di rumah sakit kah, di rumah kah, di tengah jalan kah, di masjid kah, hanya Allah yang tahu. Yang kelima, qiyamus saah, terjadinya kiamat. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, hanya Allah yang mengetahui. Nah, termasuk 5 perkara itulah
la ya'lamuhunna illallah, tidak mengetahui akan dia oleh Allah, tidak mengetahui akan dia selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Dalam hadis lain beliau menyatakan tanda-tanda kiamat itu adalah min asyratis sa'ah an tuttakhadzal amanatu maghnama. Dijadikan amanat itu keberuntungan. Ini awal daripada tanda-tanda kiamat. Orang yang dapat amanat itu merasa beruntung. Dititipi orang sepeda motor, asa untung benarnya. Dititipi orang ini, asa untung benarnya. Dititipi orang ini, diberi orang jabatan ini, kasukaan. Jadi pembakal, berdoa selamat, kasukaan. Manang. Itu tanda para hari kiamat. Kalau orang-orang dahulu takutan, nah bukan suka. Karena apa? Karena ini amanat, akan ada tanggung jawab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya. Wa zakat maghrama, dan zakat itu dianggap satu kerugian. Zakat itu dianggapnya bukan satu ibadah, tapi dianggapnya satu kerugian. Ini tanda-tandanya. Wa yuta'allamu lighairi din, dan orang mempelajari ilmu agama tidak lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Orang mempelajari ilmu agama supaya nyaman kaina jadi duit, supaya nyaman kaina jadi pengurus, supaya nyaman kaina jadi nangapa. Nah, kesimpulannya adalah untuk mencapai dunia. Rawahu Tirmidzi. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi ini surah yang ke-75 yang namanya surah Al-Qiyamah ini banyak menceritakan tentang hal ihwal yang bersangkutan dengan terjadinya hari kiamat itu. Tetapi yang jelas yang perlu kita takuti dan kita persiapkan sebelumnya adalah kiamat sugra, kiamat kecil. Apa kiamat kecil itu? Man mata faqad qamat kiamatuhu. Barang siapa mati maka kiamatlah sudah dia. Kada usah menunggu kiamat yang sebujurnya itu. Bila kita mati itu kiamat sudah ngaranya untuk pribadi kita. Para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan kebaikan dan selalu memberikan kita hidayah, petunjuk sehingga kita bisa mengalahkan nafsu ammarah menjadi nafsu yang lebih baik lagi. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.